Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 238, Ibu Wina Kartika yang mewakili beserta rekan-rekan guru dan teman sejawat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya dan teman-teman sekalian masih diberikan rahmat pada Allah, kesehatan yang tiada tara. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menebarkan pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Imelda Sari. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian sudah mendengar budaya positif? Sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Kita sebagai seorang pendidik sudah menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di dalam kelas, karena kita adalah seorang pendidik. Sebelum ke materi, ini ada budaya positif yang mana yang sudah kami pelajari di dalam CGP, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol kesimpulan. Restitusi, kemudian segitiga restitusi. Ini adalah materi saat mempelajari CGP modul 1.1 sampai modul 1.4. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan menjabarkan tentang budaya positif. Sebelumnya, mari kita coba bermain terlebih dahulu. Silakan Bapak, Ibu guru sekalian semuanya berdiri. Oke. Di sini ada petunjuknya. Saya akan bacakan petunjuknya. Silakan Ibu Bapak guru sekalian melakukannya. Ini adalah permainan berpasangan. Ya, berpasangan. Ya, berpasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, cobalah buka. Yang mana petunjuknya Anda dan teman Anda akan mengepalkan salah satu tangan. Jadi dari 2 orang, pilih siapa yang akan mengepal tangannya. Ya. Dari 2 orang itu, pilih siapa yang akan mengepal tangannya sekuat-kuatnya. Kemudian, tugas teman yang satunya berusaha membuka kepalan tangan itu. Ya, berusaha membuka kepalan tangan itu dengan segala cara. Bisa dengan membujuk, menghardik, atau memarahi, atau diiming-imingi dengan uang. Mengepal bukan segala mengepal. Kepalan tangan ini adalah kepalan yang berharga. Contoh, Anda mengepal suatu rahasia. Rahasia yang sangat rahasia. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi mengepal sekuat-kuatnya agar tidak diketahui teman. Atau mengepal barang berharga, cincin dari Maybach, atau foto mantan, ya. Jadi dikepal sekuat-kuatnya, jangan sampai orang itu bisa membuka. Karena ini adalah rahasia.
hanya dirimu dan Tuhanlah yang tahu. Bisa? Yang kawan berpasangan, silakan kalian membujuk, ya, membujuk dengan rayuan, dengan iming-iming emas segunung, ataupun dengan adik ipar di rumah. Silakan. Pokoknya kalian tuh berusaha, kalian bisa membuka kepala tangan teman kalian. Bisa? Bisa kita mulai? Oke. Tapi jangan sampai ini ya, ada kekerasan, ada KDRT. Jangan mentang-mentang teman yang nggak mau, lalu ambil pisau, potong bebek angsa. Jangan. Oke? Bisa? Tapi ingat, di kepala ini bukan kepala sembarang kepala, tapi ada rahasia atau ada uang cek 1 miliar yang ingin diambil temannya. Bisa? Oke, kita mulai. Silakan 1, 2, 3. Dengan membujuk boleh, dengan cara memarahi boleh, menggoda boleh, sampai akhirnya temannya ingin membuka kepala tangan tersebut. Sampai dengan segala cara, mau ditiup boleh, mau dielus-elus boleh. Ingat. Ya, boleh dengan uang. Nah, boleh dengan uang. Silakan dengan uang boleh, dengan apapun boleh. Jangan sampai dengan kekerasan. Dengan menyerahkan jiwa raga. Bagaimana? Ada yang bisa terbuka? Belum? Ada yang bisa terbuka? Dengan cara lembut tidak bisa, dengan cara kekerasan tidak bisa. Berarti begitu teguhnya rahasia itu ya. Teguh ya, digeser atau geser, digoyang atau goyang. Oke. Ada yang terbuka? Belum ada. Oh, dengan hati ya, dengan mengancam ya. Oke, bagaimana? Belum bisa? Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5 pasangan, belum ada yang bisa membuka kepala tangan? Belum. Berarti tegurnya itu ya. Goyang dan tergoyang, geser dan tergeser. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah teman sepasang Anda membuka kepala tangan? Tidak. Bisa kita tanya mengapa? Oke. Mengapa Bu Nada tidak mau membuka kepala tangan padahal Ibu Dewi sudah memberikan segalanya kepada Anda? Karena kepalan ini kan ibarat rahasia, jadi saya akan menjaga rahasia itu semampu saya. Walaupun dibayar dengan apapun, saya akan menjaga rahasia itu. Bagus. Itu namanya boleh lah kalau nak bercerita sama dia. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa? Sudah tadi ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan tersebut? Pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan yang tadi yang sudah dilakukan,
sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Apakah dari teman? Apakah akan terbuka dari diri Anda sendiri? Sendiri. Oh, jawab ya, kroyo. Dari diri sendiri, Bu Email. Dari diri sendiri. Jadi yang mengontrol untuk membuka dan menutup itu adalah diri sendiri. Kemudian jawaban tadi sudah dijawab masing-masing. Yang membuka kontrol itu adalah diri sendiri. Nah, ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang mana ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti contoh kita tadi, kita memegang suatu rahasia, kita tidak akan membuka rahasia ini. Itu artinya kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini ilusi mengontrol murid. Sebenarnya kita sebagai pendidik itu bukan mengontrol, tapi mengarahkan. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantungan. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makna disiplin. Oke, sebelum ke materi itu, apa sih makna disiplin menurut ibu-ibu guru sekalian? Disiplin itu apa? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Terus? Tertib. Ayo, Bapak Ibu guru yang muda ini, disiplin. Tepat waktu. Disiplin, tepat waktu, tertib. Mengikuti aturan. Ya. Aturan. Oke, good. Sebelumnya kita tanyakan diri kita sendiri. Kita tanyakan diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Kemudian, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Contoh, kita pergi ke sekolah pagi-pagi. Kita pergi ke sekolah pagi-pagi itu untuk apa? Apakah ingin mendapat pujian dari atasan? Apakah ingin mendapat pujian dari teman-teman? Ataukah memang kita mengikuti aturan yang ada? Yuk jawab, siapa yang mau jawab? Mengikuti aturan yang ada. Oke. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Mengapa hari ini kita harus tersenyum?
Mengapa hari ini kita harus tersenyum? Agar hari ini yang dilalui akan menjadi indah. Wah, sarang yuk. Ya. Senyum adalah ibadah. Oh, betul sekali. Semua betul. Senyum adalah ibadah. Senyum adalah membawa keberkahan. Kalau kita senyum berarti kita sudah mendapat. Yang pasti hari-hari itu harus tersenyum. Lupakan yang sakit. Lanjut. Disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Contoh yang tadi sebut, disiplin waktu. Ki Hajar Dewantara, kenal dengan tokoh tersebut? Ya. Kenal dengan tokoh tersebut? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin ini akan membuat murid kita menjadi memiliki motivasi internal. Dari kesimpulan tersebut, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil tersebut? Apa yang bisa disimpulkan dari kedisiplinan tersebut? Yuk. Yuk Bu Cynthia. Seseorang yang dikatakan disiplin itu merupakan orang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang harusnya ia lakukan. Oke, betul sekali ya. Jadi dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, balik lagi nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat tak lagunya? Masih. Kita nyanyi ke dulu. Lah banyak muap nih. Ya, apa lah? Apa? Apa le? Yuk semuanya berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang lagi. Gerak aja tuh. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Weh, pintar punya kalau dengan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sini yang kurang bagus ini. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ini menurut Ibu Premier Years Program, sikap murid itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siap dulu. Ayo, Bu Lia, silakan baca Bu Lia. Nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, terima kasih Bu Hudia. Oke, dari sikap murid ini yang kita inginkan sebagai seorang pendidik. Kita ingin siswa yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari rangkuman yang sikap yang inilah yang mencerminkan namanya profil belajar Pancasila. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap murid. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Kemudian the seven essential virtues atau good moral intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sekarang kita memasuki teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sebelum saya masuk di CGP ini, saya belum pernah mendengar restitusi. Saat saya masuk di CGP ini, baru saya tahu apa itu restitusi. Ya. Jadi kita sebagai pendidik itu terkadang dengan siswa itu sudah melakukannya, tapi kita tidak tahu apa nama yang sudah kita lakukan. Apakah hukuman tadi dengan hukuman dengan rasa, ya, kemudian penghargaan, kemudian restitusi. Orang dengan motivasi yang ingin bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini suatu pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan relatif. Kelihatan Bapak Ibu Guru? Ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sangka menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Oke, ini sudah kita melihat kasus dari IPA, ya. Bapak Ibu Guru sudah bisa melihat dan memahami situasi yang ada di dalam cerita tersebut. Bisa jadi situasi ini sudah pernah kita alami, ya, saat anak sedang tidak konsisten belajar, kemudian kita menunjuk siswa kita, pasti siswa itu akan gugup. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Apa? Tidak. Mengapa? Karena itu termasuk bullying ya.
Bisa jadi karena setiap anak itu kita harus mengontrol atau mengarahkan yang benar. Bukan berarti kita belum apa-apa sudah memberikan hukuman. Oke, benar jawabannya. Menurut Anda, tindakan PSAD terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Pilihannya hukuman atau konsekuensi. Yang mana Pak Seno menunjuk langsung. Yo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa itu dikatakan hukuman, Ibu? Karena Pak Seno justru malah menyuruh si Iva maju ke depan saat dia ditertawakan oleh teman-temannya. Oke, ya. Ini termasuk hukuman. Apakah Pak Seno ini bisa dikatakan seorang pendidik yang baik? Tidak. Oke, sebelum kita cari jawabannya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Kita pahami dulu. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bisa berupa satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan, atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa dari kata-kata, bisa dari fisik. Dengan kita berbicara yang kasar, kurang sopan kepada pendidik, itu termasuk hukuman psikis. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas, disetujui oleh murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Ini contohnya kalau kita buat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas itu berarti ada konsekuensi. Berarti kalau hukuman tadi tidak terencana, bisa satu arah. Kalau konsekuensi sudah terencana. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena dia terlambat hadir di sekolah. Oke, jawabannya benar, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Sereng. Walaupun nasi yang mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Tereng. Good. Lanjut lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukum? Iya, betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman atau sanksi? Tereng, hukuman. Oke. Restitusi. Tadi sudah kita pahami hukuman itu apa. Kemudian konsekuensi apa. Sekarang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada perbaikan. Restitusi yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin dan bagaimana mereka memperlakukannya. Kesimpulan adalah restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, keyakinan kelas. Yo, kita kembali ke keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu guru sekalian sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat setiap bulan atau setiap akhir semester atau setiap awal semester. Dibuat awal semester. Namanya keyakinan ya, nanti awal. Kalau akhir itu penyesalan. Siap. Benar kan? Nah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Judulnya tuh. Mengapa kita sebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kalau aturan lebih ke hukuman. Kalau aturan lebih ke hukuman, iya. Kalau keyakinan baik lagi ke konsekuensi yang sudah dibahas bersama. Oke, good job. Terima kasih Bu Dia. Iya, benar. Karena kalau kita pakai peraturan ada hukuman. Ya, hukuman tuh sudah tahu kita. Kalau tidak fisikis. Tapi kalau keyakinan kelas kita kembali lagi ke konsekuensi. Yang mana konsekuensi ini akan memperbaiki dari kesalahan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yuk, siapa yang berani angkat tangan? Pertanyaan pertama, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm? Apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Berarti untuk diri sendiri dulu ya. Kemudian, dua, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Karena tanpa peraturan juga kalau kita lakukan untuk kesehatan diri sendiri. Keselamatan oke, kesehatan dan keselamatan. Pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Kita sudah ada keyakinan kelas. Apakah di sekolah kita ada keyakinan sekolah? Ada. Ada atau tidak? Ada. Nah, untuk membuat keyakinan kelas tersebut bersifat lebih abstrak, kemudian dibuat dengan bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam 1 tahun kita bisa 2 kali membuat keyakinan kelas pada awal semester dan awal semester. Karena apabila waktu semester pertama kita buat dan merasa kurang, maka di semester 2 bisa kita tambahi. Ataupun sebaliknya, apabila keyakinan kelas semester pertama lebih banyak, nah bisa kita kurangi. Contoh, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh lagi, berjalan di kelas, dengarkan guru. Datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai-nilai kebajikan hormat. Jadi antara kata jangan bisa kita ubah, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, tapi kita lebih menggunakan kata yang lebih halus. Berjalanlah. Jadi menyuruh anak jangan berlari, tapi berjalanlah. Kebutuhan dasar manusia.
Nah, ada pertanyaan lagi. Coba tolong Ibu Tri bacakan pertanyaannya. Pertanyaan gramatik. Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya dan beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Denny yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dani melakukan hal itu? Oke. Di sini ada pertanyaan. Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi ini bisa kita simpulkan Ibu wali kelasnya, Ibu Ambar. Ada salah satu siswanya yang bernama Doni yang selalu meminta makan bekal siangnya kepada teman-teman secara paksa. Menurut Anda sebagai seorang pendidik, apa alasan Doni melakukan tersebut dan apa yang harus dilakukan Ibu Ambar? Yuk, siapa jawab? Ibu Abi? Ibu Abi pas kelas 2 ya? Wah. Oke, kalau menurut saya mungkin alasan Doni melakukan ini karena tertarik dengan makanan atau bekal temannya. Jadi karena ketertarikan itu, jadi dia mengganggu teman yang lain. Oke, untuk sebagai wali kelasnya mungkin memanggil Doni, menanyakan alasan mengapa Doni melakukan hal tersebut secara berulang. Jadi mungkin ditanyakan dulu pada Doninya. Setelah mengetahui alasannya, mungkin bisa diinfokan ke orang tua Doni. Oke, terima kasih Ibu Ami yang jawabannya luar biasa. Oke, benar yang dikatakan Ibu Ami, mungkin Doni ini tertarik ya dengan makanan temannya. Jadi ibaratnya dia kena icip-icip ya, menyicip makanan teman-temannya, tapi mungkin dia ya anak yang seumur kelas kan belum tahu berbahasa yang halus, jadi dengan paksaan. Oke, benar. Kemudian apa yang dilakukan Ibu Ambar? Benar, kita memanggil Doni, kemudian mencari tahu dulu apa penyebab Doni melakukan hal tersebut. Setelah mengetahui, baru kita mencari solusi dengan menasehati Doni. 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ibu-ibu ini biasanya tidak ada 5 kebutuhan, banyak, ya. Kalau disebutkan panjang. Kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah, "Iya lapar, Bu, aku lapar." Kemudian orang yang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila Doni ini tidak dibawakan bekal dari orang tua. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima
kebutuhan untuk diterima, ibarat uji kita untuk minta perhatian. Ya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya mengambil, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melapor tindakan ini pada gurunya, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian. Jadi Doni ini kalau dia jawab ini berarti dia kurang kasih sayang. Kalau dia jawab juga penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Kemudian ada lagi kebebasan. Kebutuhan anak akan pilihan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah merasa bosan dengan bekal makanannya, maka ia karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba meicip-icip makanan temannya. Kemudian ada lagi 5 dasar kebutuhan kesenangan, karena senang gangguin teman, jadi terus dilakukannya. Ia menikmati ekspresi temannya tadi. Wajah temannya saat diganggu, yang merem, yang kejam, yang berlari, ketakutan. Nah, mungkin dia gemes kali ya, nengok kawannya cek itu. Jadi terus diulanginya. Nah, tadi sudah 5 kebutuhan dasar. Sekarang restitusi, 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Penghukum. Kita jangan salah ya, penghukum dengan hukuman. Penghukumnya adalah orang. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kemudian kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini termasuk kata-kata penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada salah satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan penghukuman tadi. Ya, dengan cara dia tadi, dia merasa cara ini sudah berhasil. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau penghukum tuh berarti suaranya menghardik ya, suaranya keras, memarahi. Ya, kalau pembuat merasa bersalah biasanya lembut. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, mungkin dengan memanggil anak face to face kali ya, berdua dalam ruangan. Kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah hati. Kata-kata yang keluar pun dengan lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan lebih penilaian diri yang buruk tentang mereka, mungkin merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Terus, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti penghukum ya. Penghukum. Karena menghakimi itu tuh dengan kata-kata. Tapi ingat, kayaknya kalau sudah belok CGP, hilang penghukumnya. Harus ini pembuat. Iya, harusnya merasa bersalah. Ibu Nanda cocok ya. Kemudian teman.
Skip ya. Pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Itulah kita jadi guru, jadi pemantau. Ya, kalau kita memantau anak-anak di kelas ya. Kemudian manajer. Nah, kalau manajer ini kalau guru ini multitalenta, dia juga sebagai manajer yang mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhannya diri. Contoh, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Ini kalau kita sebagai manajer, banyak pertanyaan apa? Nah, ini yang terakhir. Restitusi segitiga restitusi. Berikut tentang 3 sisi dari segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ingat ya Bapak Ibu Guru, namun segitiga pasti mah ini. Ya, kalau segitiga, kalau mah ini aku cinta padamu. Ya kan? Kalau sini, Sarageo. Enjoy ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bahasa Inggrisnya bisa baca di bawah, ya. Dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakin kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin solusi dari permasalahan ini. Ini ketika kita menghadapi anak yang punya masalah, maka lakukanlah restitusi segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang mana menstabilkan identitas ini? Kita mencari dulu, tahu solusinya. Kemudian kita tidak langsung mengecam anak itu salah, ya, tapi kita beri penguatan terlebih dahulu. Validasi tindakan yang salah. Nah, di saat inilah mereka akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Tanpa kita harus menyebutkannya, tapi mereka langsung bisa mengatakannya dengan nada tanpa menghakimi, memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Contoh, ada sebuah kasus anak berkelahi di kelas. Ibu gurunya bersyukur, nak, ibu bersyukur kamu melakukan itu, tidak lebih dari itu. Nah, itu pakai kata padahal kamu bisa melakukannya, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukannya. Bisa dicermati ya kata-katanya Bapak Ibu Guru. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Hal yang dibuat murid tadi apakah bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Kita bisa langsung menanyainya. Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita menanyakan keyakinan kelas. Apakah perbuatan anak yang melakukan pelanggaran tersebut telah melanggar keyakinan kelas? Nah, di situ kita lihat dulu permasalahan siswanya. Oke, Bapak Ibu Guru,
Ternyata materi kita telah selesai. Terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Jadi apabila di kelas kita mengalami suatu ibaratnya ada kasus, maka selesaikanlah dengan segitiga restitusi. Yang mana pertama kita akan menstabilkan tindakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, di penghujung pemaparan saya. Dan akhiri dalam pemaparan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu Guru, apabila ada pertanyaan. Tidak ada? Baiklah. Baiklah Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Saya mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata, dan semoga kita senantiasa sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sudah ditulis kesepakatan kelas kita? Sudah. Ingat ya, kita membuat kesepakatan kelas, tapi ada konsekuensinya. Apabila melanggar, akan mendapat hukuman. Apa hukuman yang pertama? Membaca ya. Jadi siapa yang melanggar kesepakatan kelas siap untuk dihukum. Oke, sekarang silakan bergantian kalian ke depan, tempel kesepakatan kelas kalian. Mulai dari Gali. Ayo, mulai dari Gali, Abizar, tempel kesepakatan kelasnya nak. Ayo, Sipa. Tempel kesepakatan kelas kalian. Kesepakatan kelas ini harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Ini sudah terkumpul kesepakatan kelas yang telah kalian buka. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Kemudian tertib saat belajar, menjaga kebersihan, menghargai guru dan teman-teman, mengerjakan tugas dengan baik dan tanggung jawab. Jadi kesepakatan ini kita sudah sepakat atau belum? Sudah. Kesepakatan kelas, apabila kalian langgar maka akan mendapat sanksi. Guna membuat kesepakatan kelas ini agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, agar terciptanya disiplin waktu, ya, disiplin saat belajar. Oke, baiklah anak-anak. Dari kesepakatan yang sudah kita buat, nanti Ibu akan percantik lagi, ya. Ibu akan percantik lagi kesepakatan kelas ini agar menarik. Kesepakatan kelas sudah Ibu buat secantik mungkin. Namanya kesepakatan pasti ada tanda tangan atau cap jempol. Nah, ini Ibu akan gunakan cap jempol. Setiap anak yang sepakat, kalian akan mengecapkan jempol kalian di kertas yang sudah disediakan. Siap? Siap. Oke, mulai kali-kali. Bisa, ayo maju. Yo, cap. Oke, terima kasih. Lanjut, barisan berikutnya. Oke, lanjut. Kalau sudah ada cap jempol kalian, berarti sudah sah kesepakatan kelas tersebut.
Ilham tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Tahu. Nah, Ibu sudah melihat beberapa minggu ke belakang, kemudian Ibu mendapat laporan dari guru piket bahwa Ilham ini sering datang terlambat ke sekolah. Menurut Ilham, seingatan Ilham, sudah berapa kali Ilham terlambat ke sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Sudah 5 kali. Datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Berbuat kesalahan itu sangat manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Ilham? Setuju. Oke. Nah di sini Ibu memanggil Ilham, kita akan mencari solusi bersama agar Ilham tidak datang terlambat lagi. Ilham sering datang terlambat pasti ada alasannya. Coba ceritakan kepada Ibu. Saya sering datang terlambat karena saya sering bergadang dan bermain HP di malam hari, Bu. Oke, Ilham tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas, kita itu melanggar kedisiplinan. Ya, menurut Ilham, kedisiplinan itu penting atau tidak? Penting, Bu. Penting ya. Jadi sikap yang sangat penting karena keyakinan setiap pelanggaran keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya. Maaf, Bu. Saya sudah melanggar kedisiplinan keyakinan tersebut. Oke, baiklah Ilham. Nah, jadi kita di sini mencari solusinya agar Ilham tidak melanggar lagi keyakinan kelas. Maka Ilham harus mengurangi bermain HP, terus tidurnya lebih awal, jangan begadang. Bisa dilakukan, Nak? Bisa, Bu. Ya, baiklah Ilham. Seiring waktu dan juga keinginan Ilham yang kuat untuk berubah, insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Ilham. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Imel sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi permasalahan saya yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan bergadang lagi dan tidak akan terlambat masuk sekolah lagi. Terima kasih Bu Imel. Baik, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas. Kamu habis bertengkar dengan Dika. Iya Bu, benar. Saya kesal karena Ika selalu mendapat tugas latihan harian saya. Oh, wajar kamu kesal dan marah. Jika Ibu di posisi kamu, Ibu juga akan kesal dan marah. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Dika? Saya marah-marah tanpa sadar saya mendobrak mejanya Dika. Oh, begitu. Pasti kamu ada alasan sampai kamu berbuat seperti itu. Alasan saya sudah payah mengerjakan soal dan Dika mencontek tugas saya. Wajarlah kalau kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu pun akan melakukan hal yang sama seandainya Ibu ada di posisi kamu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melebihi batas, seperti memukul, menampar, berkelahi. Sekarang kita pikirkan dulu baik. Tindakan kamu marah kepada Dika dan menobrak mejanya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul sekali. Keyakinan kelas yang melanggar yaitu melanggar kita harus saling menghormati antar teman. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Ubay? Saya akan bersabar dan apabila ada teman yang mencontek saya akan lapor ke guru mata pelajaran dan atau guru wali kelas. Oh, baik sekali tindakan yang sudah Ubay
Karena kalau begitu masalah Ubay sudah selesai ya. Jadi Ubay harus banyak-banyak belajar dan bersabar. Oke, Ubay tetap semangat. Silakan Ubay kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubaidillah dari kelas 6. Saya senang berdiskusi dengan Bu Imel untuk menahan amarah saya. Saya harus lebih sabar untuk menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Imel.